Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sampai kepada bab 6 ya, matematik form 2. Oke, sebelumnya terkait bulatan. Oke. Theoretically semua sudah saya ajarkan. Oke. Jadi penyelesaian masalah ini kamu boleh kira sendiri. Oke, kamu sila tanyakan ke saya kalau ada apa-apa yang kamu tidak ketahui atau kesulitan. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 6. Bab 6 ini sebetulnya tidak perlu saya ajarkan karena dia overlapping dengan pelajaran al-hisab di form 1. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulakan dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya adalah bentuk geometri 3 dimensi. Oke, seperti gambarnya di sini ada gambar apa ini? Ya, ada gambar bentuknya silinder. Oke. Kita terus lompat ke muka surat 101. Jadwal di bawah menerangkan bentuk geometri 3 dimensi dan sifat-sifat geometri. Jadi ada berapa sih bentuk geometri sebetulnya? Nah, kurang lebih ini. Oke. Yang pertama ada prisma. Prisma ini banyak, ada prisma segitiga, prisma kalau yang di sini prisma segitiga, yang di sini prisma segi 6. Segi 6 itu berapa? Poligon. Heksagon ya. Ini segi 6. Oke. Sifat geometri mempunyai 2 tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Oke, ini artinya garis dari sini ke sini sama dengan garis dari sini ke sini, garis dari sini semuanya selari. Oke. Ini garis-garis ini selari. Selari artinya apa? Selari itu straight macam nih. Kalau saya dirikan pen macam nih, oke, maknanya dia selari. Artinya sama-sama lurus dengan jarak antara ujung sini dengan ujung sini dengan ujung sini sama. Tapi kalau saya buat macam ini tidak selari. Atau saya buat macam ini tidak selari. Karena apa? Jarak antara ujung sini dengan ujung sini dengan ujung sini tidak sama. Oke, selari artinya sama. Seperti garis dalam table ini lah. Nah, garis ini selari dengan garis ini, selari dengan garis ini. Karena jaraknya di ujung dengan di ujung yang lain sama. Oke. Permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi 4. Oke, muka lainnya segi 4. Selain muka bawah, tapak-tapaknya ini itu pasti berbentuk segi 4. Ya, seperti ini segi 6 ini, walaupun tapaknya segi 6. Oke, 1 2 3 4 5 6, tetapi tetap pada sisinya adalah segi 4. Oke, kemudian mempunyai kerataan rentas yang seragam. Kerataannya sama semua. Oke. Kemudian piramid. Piramid ini sebetulnya ya diambil dari bangunan piramid yang ada di Mesir itu. Oke, bentuknya lebih kurang seperti ini. Dia mempunyai tapak, oke, dia mempunyai puncak. Tapak dan puncak, mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Kalau piramid biasanya bawahnya berbentuk poligon atau 4 sisi. Oke. Pentagon 5 sisi, heksagon 6 sisi. Oke, saya lupa. Ini heksagon betul, heksagon 6 sisi. Oke. Nah, kalau kamu tengok di bawahnya ini 4 sisi poligon atau 4 sisi, oke, atau segi 4 lebih tepatnya. Muka lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di satu puncak. Jadi yang lainnya segitiga, sisi di sini pun ada segitiga, di sini pun ada segitiganya. Kemudian ada puncaknya. Jadi hamba paham lah apa tuh, macam mana bentuk piramid. Googling, oke. Kemudian ada bentuk silinder. Silinder nih macam gelas ya. Gelas itu silinder. Apalagi? Banyak benar-benar tongkat itu silinder. Seperti itu, banyak. Oke. Silinder 2 tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen dan selari. Artinya atas dan bawah itu sama. Sama at all.
ya, dua-duanya sama, atas dan bawah. Satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak. Ada satu permukaan yang melengkung dari sini ke sini. Jadi kalau kamu tengok silinder, contohnya apa yang ada di sini? Pen saja. Pen ini silinder. Artinya apa? Oke, di tapaknya ada bulatan sempurna. Oke. Dan di sisi-sisinya ini adalah lengkungan. Ya, lengkungan. Oke. Seperti itu. Kemudian kon. Kon ini ice cream cone, sama bentuknya seperti ini. Oke, ada puncak, ada tapak. Tapaknya bulatan, kemudian ada puncaknya. Beza dengan silinder, kalau silinder atas bawah bulatan. Kalau cone bawahnya saja bulatan, atasnya puncak. Satu tapak rata berbentuk bulatan, mempunyai satu puncak. Satu permukaan melengkung menyambungkan tapak dengan puncak. Oke, jadi ada permukaan melengkung. Sama silinder dan cone permukaannya melengkung. Oke. Kemudian sfera atau bola, berbentuk bola. Oke. Semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Mempunyai satu permukaan melengkung. Sfera melengkung semua, ya, bulat, seperti bola itu. Oke. Semuanya bulat. Nah, ya bukan bulat, sfera gitu. Oke. Tuh. Ini apa namanya? Jadwal bentuk 3 dimensi. 3 dimensi itu bentuk yang mempunyai isi padu. Oke, seperti itu. Kalau kamu lihat, nyatakan sifat geometri bagi objek 3 dimensi berikut. Nah, ini ada apa nih? Topi ya. Bentuknya apa? Kon. Ini cube. Oh, cube tidak ada di sini. Ini bentuknya cube. Oke. Cube kalau sama sisi, semua sisinya sama. Kalau seperti ini namanya cuboid. Oke. Dia ada segi 4 samanya. Oke. Kalau ini semuanya segi 4 tepat. Sama atau tepat? Saya tergantung tertukar-tukar antara sama dengan tepat. Tapi kamu pahamlah maksudnya. Oke, kemudian yang C, ini tenda bentuknya sama seperti piramid. Kemudian ada tin susu ini. Bentuknya adalah silinder. Oke. Nah, kalau kamu nak tengok macam mana bentuk bentangannya, ya, ini di muka surat 103. Oke, silinder bentangannya seperti ini. Jadi ada 2 bulatan sempurna. Kemudian ada satu bahagian berbentuk segi 4. Oke, yang mana kalau kita nak jadikan benda ini silinder, yang segi 4 ini akan melengkung. Oke, jadi just like this. Ini kertas segi 4. Tapi kalau kita bentuk seperti ini akan jadi melengkung, dan inilah yang menjadi sisi daripada silinder itu. Oke. Just like this. Oke. Contoh simpelnya begitu. Kon kalau dilepas bentuknya seperti ini. Nah, seperti ada 2 bulatan ya. Satu bulatan sempurna, satu bulatan macam tergunting. Oke, seperti ini. Jadi satu sempurna, satu tidak sempurna. Piramid segi 4, seperti yang diketahui tadi, bawahnya segi 4, pinggir-pinggirnya adalah segitiga, yaitu ada 4 sisi di pinggir-pinggirnya ini, tepi-tepinya. Kemudian prisma segitiga kalau dibuka bentuknya seperti ini. Jadi ada segitiga di atas dan di bawah, kemudian ada segi 4 yang menjadi dindingnya, atau yang menjadi tingginya seperti ini. Nah, ini kalau kita bentangkan macam mana? Ya, ini senang aja sebetulnya. Ini buat bulatan, kemudian buat bulatan sama seperti ini. Kalau ini piramid tapi sisinya cuma 3. Oke. Kalau dibuka menjadi seperti mana kertas-kertasnya? Oke. Yang B ini kalau dibuka dia akan menjadi seperti ini. Segitiga. Seperti ini kalau dia dibuka. Oke, yang B ini. Kalau yang C ini dibuka jadi seperti apa? Gini. Kemudian tek. Ada berapa sisi ini? 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Kurang lebih begini. Kenapa ini lebih panjang? Oh, ini pendek. Sorry.
ini tidak panjang. Yang panjang hanya bagian sini saja. Nah, kalau dibentangkan seperti ini. Oke. Kemudian, nah, luas permukaan bentuk 3 dimensi. Saya tak akan ajarkan ini kamu sudah tahu semuanya. Oke. Kubus. Oke. Cube. Oke. Bentuknya seperti ini, kalau dibentangkan seperti ini. Berapa luas permukaannya? Maknanya ya segi. Kita pertama kali mencari luas segi 4. Sama yang ada di sini. Kemudian didarab 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena cube itu sisinya ada 6. Gitu. Kalau kita mencari luas permukaannya, berarti 6 kali luas daripada 1 segi 4. 4 segi 4 sama. Astagfirullahaladzim. Kuboid. Oke. Kuboid. Ini sisinya ada 6 juga, sama seperti cube. Tapi 6 sisi ini, oke, dari 6 sisi ini, misalkan kita analogikan jadi A, B, C, D, E, F. Oke. E itu sama dengan B. Oke. Jadi C itu sama dengan D, E sama dengan F. Jadi dia kawin. Jadi ada 3 pasangan seperti itu. Ya. Cuma kita mahir-mahir menentukan yang mana begitu. Oke, formulanya semuanya ada di buku kamu ya. Kemudian piramid. Ya sudah, kita cari luas permukaan segi 4 sama, kemudian kita mencari 4 kali luas segitiganya. Oke, kalau segitiganya pasti sama semua piramid. Oke, prisma. Oke. Yang penting kalau hampa tengok ini, tengok bentangannya, pasti akan tahu bagaimana cara mencari luas permukaannya. Silinder sama seperti ini. Nah, kalau kon, nah ini seperti yang saya cakap tadi, kamu kena tahu jumlah sudutnya ini berapa. Oke. Itu sebetulnya jumlah sudutnya ini sudah diketahui gitu. Ya. Ini seperti kamu cari lengkok tadi. Oh, bukan lengkok, sektor gitu ya. Jadi bagian yang sektor major dikurangi bagian sektor minor gitu. Kalau yang satu lagi kan bulatan sempurna. Oke, senang aja sebetulnya. Oke, itu luas permukaannya, sedangkan isi padunya kamu pun sudah belajar. Sila buka lagi buku Al-Hisab. Oke, tahun lepas. Nah, luas permukaan sfera 4 darab pi darab jejari kuasa 2. Memang sfera ini paling luas deh. Oke. Kemudian isi padu. Oke, jadi saya sudah boleh membaca sebetulnya dari awal. Pasti yang dibahas adalah luas permukaan dan isi padunya. Oke, isi padunya sila rujuk ke Al-Hisab. Buka lagi buku Al-Hisab form 1. Oke, saya tidak akan terangkan di sini karena saya sudah ajarkan. Oke, macam mana isi padu daripada silinder, kemudian kon, piramid, semuanya sudah ada. Kalaupun catatanmu hilang, tengok dalam sini. Oke, apa-apa kamu review balik pelajaranmu di form 1. Oke. Isi padu sfera, setengah sfera. Kemudian bangunan-bangunan seperti ini, pertambahan-tambahan. Ya, kalau seperti ini ya sudah, kamu kira setengah sfera tambah 1 kon. Nah, berapa isi padunya gitu. Oke, ini tricky sebetulnya, tapi bolehlah kamu mengerjakan ini. Oke. Oke, itu saja bab 6 ini. Ini sebetulnya tajuk overlapping dengan Al-Hisab form 1, tapi tidak apa-apa. Oke. Saya akan tanyakan juga dalam peperiksaan nanti bab 6 ini. Oke, itu saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ma'an najah fi ta'lumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.